Run, Mom! What? First, I tried to be a girl. Sorry, I'm not good enough! Hello Snackers, kali ini Minsis mau bawain alur cerita dari film animasi yang berjudul Turning Red. Film yang dirilis pada tahun 2022 ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Maylin yang harus menghadapi kutukan turun-menurun keluarganya dan berubah menjadi panda merah guys. Nah gimana tuh jadi ceritanya? Oke deh, tanpa basa-basi lagi nih, yuk atur volume suaranya dan mari langsung kita simak alur ceritanya. Oke guys, ini dia karakter utama di film kali ini, Maylin Lee. Gadis berumur 13 tahun yang selalu penuh dengan semangat. Nah, Maylin tinggal bersama ibu dan ayahnya di sebuah kuil di kota Toronto, Kanada. Oke, seperti biasa di pagi hari dimulai aktivitas Maylin untuk pergi ke sekolah nih. Dan ini dia para bestie-bestinya Maylin, Miriam, Ria, dan Abby. Di sekolah, Maylin termasuk siswa yang berprestasi nih guys. Dia selalu mendapatkan nilai yang sempurna. Oke, sepulang sekolah, Maylin and the gang mampir nih ke sebuah minimarket, di mana penjaga minimarketnya ini adalah seorang cowok yang bernama Devon. Nah, para bestinya Mei nih ngefans banget nih sama si Devon ini, karena menurut mereka Devon nih mirip dengan salah satu personel boyband Four Town. Jadi guys, Maylin and the gang nih sangat mengidolakan boyband yang lagi hits pada saat itu, yaitu Four Town. Pengikut garis keras nih mereka. Dan seperti fans-fans yang lain, mereka juga punya mimpi nih untuk menonton konser boyband favorit mereka itu. Walaupun tiket konsernya tuh mahal Snackers. Oke, sesampainya di rumah yang adalah sebuah kuil milik keluarganya Maylin, Mei mempunyai tanggung jawab nih untuk membantu ibunya menjadi asisten pengurus kuil. Oke, keluarganya Mei nih masih sangat menjunjung tinggi dan menjaga kepercayaan leluhur mereka guys. Nah, leluhur keluarga Maylin ini namanya Sun Yi yang merupakan penjaga panda merah. Oke, malam harinya setelah menyelesaikan pekerjaan rumahnya, Mei tiba-tiba menggambar sketsanya Devon nih, dan malah keterusan menggambar dirinya dengan Devon di buku tulis miliknya. Terus masuk nih ibunya Maylin ke kamar. Dia pun melihat gambar-gambar yang dibuat oleh Maylin itu kan. Melihat itu ibunya langsung marah dan panik nih guys. Terus ibunya langsung membawa Maylin untuk mendatangi Devon di minimarket. Di sana ibunya Mei nih marah-marah ke Devon. Ibu Maylin tuh merasa kalau Devon tuh sudah membawa pengaruh buruk ke Maylin, padahal kenal juga enggak ya. Gara-gara ini Maylin jadi merasa malu dengan sikap ibunya itu. Terlebih lagi di sana juga ada teman-teman sekolahnya Maylin yang melihat kejadian itu guys. Meskipun begitu, Mei tetap tidak marah nih sama ibunya. Oke, sesampainya di rumah nih, Mei langsung tidur. Terus Mei mimpi buruk nih. Sampai keesokan paginya, tiba-tiba Mei berubah menjadi seekor panda merah. Panik nih dia. Ibunya yang mendengar teriakan Maylin dari dalam kamar mandi malah menduga Mei mengalami menstruasi untuk pertama kalinya Snackers. Jadi ibunya masuk ke kamar mandi sambil membawakan vitamin serta pembalut untuk Mei kan. Nah, Mei yang tidak mau ibunya tahu tentang kondisi dirinya berusaha bersembunyi dari ibunya itu. Namun udah hampir ketahuan nih, tiba-tiba tercium dari arah dapur bau bubur yang sedang dimasak hangus guys. Lumayan teralihkan nih perhatian ibunya Maylin. Maylin pun langsung bergegas pergi ke kamarnya lagi dan mencoba untuk menenangkan diri. Dan berhasil tuh Snackers, Mei pun kembali ke wujud normal dirinya. Jadi Mei menyadari nih kalau selama Mei tetap tenang, dia tidak akan berubah lagi menjadi panda merah guys. Oke, Maylin pun diantar oleh ibunya ke sekolah nih. Nah, sesampainya di koridor sekolah, temannya Maylin yang bernama Tyler yang semalam melihat kejadian di minimarket dengan Devon menyebarkan gambar Maylin dan memasangnya di seluruh koridor sekolah. Gara-gara ini Mei sempat menjadi emosi nih. Namun dia berusaha untuk mengendalikan amarahnya itu, karena kalau tidak kan dia akan berubah lagi menjadi panda. Oke, pelajaran pun dimulai guys. Terus Miriam memberitahu Maylin bahwa ibunya Mei sedang mengawasinya dari luar. Karena ibunya nih adu argumen sama penjaga sekolah di sana, akhirnya ibunya juga jadi pusat perhatian guru dan teman-temannya yang ada di sana. Gara-gara ini Mei sudah tidak bisa lagi nih menahan amarahnya, dan akhirnya itu mengubahnya lagi menjadi panda merah. Ibunya Mei juga akhirnya melihat perubahan Maylin itu tuh.
Sesampainya di rumah, ibu dan ayahnya Mei mencoba menenangkan Mei nih, dan akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Jadi ternyata guys, leluhur Mei, Sun Yi, memiliki hubungan mistis dengan panda merah. Gara-gara Sun Yi ini sangat menyukai panda merah kan, sampai pada akhirnya dia meminta kepada dewa untuk mengubahnya menjadi panda merah. Nah, suatu hari saat perang terjadi, Sun Yi membutuhkan cara untuk melindungi dirinya dan putrinya kan. Sampai akhirnya di suatu malam saat bulan merah, para dewa akhirnya mengabulkan keinginannya itu. Para dewa memberinya kemampuan menggunakan emosinya untuk berubah menjadi seekor panda yang kuat, yang mampu mengalahkan musuh dan melindungi desanya dan juga menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Setelah itu, Sun Yi mewariskan kemampuannya ini ke putrinya saat mereka tumbuh dewasa guys, dan akhirnya ini menjadi warisan turun-temurun. Ibunya juga bilang nih kalau dulu dirinya pernah berubah juga menjadi panda merah seperti Mei, dan kutukan ini tuh ada obatnya, yaitu pada bulan merah berikutnya Meilin akan menjalani sebuah ritual, di mana ritual itu berfungsi untuk mengunci roh panda merah guys. Oke, keesokan paginya para bestie Mei nih main ke rumahnya Mei karena mereka nih pada khawatir sama kondisinya Meilin, dan akhirnya mereka pun melihat wujud panda Mei dong. Kirain bakal kaget dan takut kan, ternyata bestinya Mei ini malah terpesona guys. Terus Mei mencoba menjelaskan nih soal kutukan ini ke bestie-bestinya itu. Mendengar cerita Mei, para bestie pun mencoba untuk menenangkannya guys, dan karena kenyamanan yang diberikan oleh teman-temannya itu, Mei pun bisa tenang dan berubah lagi menjadi wujud manusianya. Terus teman-temannya tuh mengajak Meilin untuk menonton konser boyband 4Town. Mereka pun memaksa Meilin untuk meminta izin kepada ibunya. Oke, malam harinya ibu dan ayahnya Mei melatih emosinya Meilin nih untuk tetap menjadi tenang. Walaupun awalnya sulit nih guys, namun setiap Mei membayangkan para bestinya, Mei pun bisa tetap tenang dan tidak berubah lagi menjadi panda merah. Terus Mei juga izin nih untuk pergi nonton konser. Namun ya seperti yang sudah diduga, ibunya tidak mengizinkan Mei buat pergi ke konser karena ibunya ini takut kalau nanti Mei akan berubah menjadi panda saat konser nanti. Keesokan harinya di sekolah, ibunya Mei masih terus mengawasi Mei dari jauh nih Snackers. Gara-gara ini Mei pun menjadi bahan ejekan oleh Tyler lagi kan. Ya marah nih si Mei. Untungnya dia tidak berubah lagi menjadi panda nih karena berkat adanya si para bestie. Terus di toilet sekolah mereka nih membahas lagi soal konser guys. Jadi ternyata mereka semua ini tidak ada yang mendapatkan izin dari orang tua masing-masing. Namun mereka membuat kesepakatan untuk tetap pergi walaupun tanpa izin dari orang tua mereka. Gak boleh ditiru ya guys. Dan sekarang permasalahannya tinggal mencari uang untuk membeli tiket konsernya itu. Terus saat Mei berubah jadi panda lagi, tiba-tiba ada siswa lain yang tidak sengaja melihatnya. Tapi di luar perkiraan lagi nih, ternyata siswi-siswi itu malah kagum dan senang melihat Mei dalam bentuk pandanya. Nah, mereka itu malah bersedia membayar hanya untuk melihat panda merah nan gemoy itu lagi. Lah, jadi muncul ide nih Mei and the gang untuk mengumpulkan uang tiket konser. Mereka pun mengadakan foto berbayar nih bagi para siswa yang mau berfoto dengan panda merah, dan juga menjual merchandise yang berbau unsur si panda merah gitu. Singkat ceritanya nih, setelah mendekati hari konser, uang yang sudah terkumpul masih kurang $100 lagi guys. Terus dateng nih si Tyler dengan niat menawarkan Meilin untuk mengisi acara ulang tahunnya di hari Jumat ini dengan berubah menjadi panda merah. Akhirnya Meilin pun setuju nih. Dia berjanji akan datang ke pesta ulang tahun Tyler dengan syarat meminta bayaran $200. Oke, keesokan harinya tiba-tiba datang nih nenek Meilin beserta para bibinya Mei. Mereka semua datang untuk menghadiri ritual pelepasan panda merah yang akan dijalankan oleh Meilin. Sementara itu di acara ulang tahun Tyler, teman-teman Meilin sudah menunggu kehadirannya sebagai panda merah kan. Tapi Meilin tak kunjung datang nih Snackers, karena Mei belum bisa meninggalkan rumah guys karena kedatangan nenek dan para bibinya itu kan. Terus Mei langsung izin untuk tidur nih. Tidak lama kemudian neneknya masuk ke kamarnya Meilin. Neneknya memperingatkannya agar Mei jangan membiarkan dirinya berubah lagi menjadi panda merah karena neneknya khawatir jika Mei terus berubah menjadi wujud panda merahnya, maka semakin sulit bagi Mei untuk melepaskannya, dan itu bisa saja menggagalkan ritual pelepasan nanti. Namun Meilin ini malah tidak menghiraukan perkataan neneknya itu. Dia pun tetap pergi ke acara ulang tahun
tahun Tyler dan berubah menjadi panda merah. Di sana Maylin juga terlihat sangat menikmati pesta bersama teman-temannya itu nih guys. Oke, di sisi lain ibunya May akhirnya menemukan kaos panda dan segala atribut soal panda merah di kamarnya Maylin nih. Ibunya juga menemukan selebaran pesta ulang tahunnya Tyler tuh. Oke, sementara itu May masih menikmati kebersamaannya dengan para sahabatnya. Sampai akhirnya May mengetahui kalau tanggal konser bertepatan dengan tanggal ritual yang harus dia jalani. Waduh, May langsung kesal dan tidak bisa mengendalikan amarahnya lagi nih guys. Terus datang nih Tyler meminta May untuk kembali menghibur di acara pestanya. May yang lagi marah pun langsung menolaknya dong. Sampai akhirnya Tyler menghina ibunya May nih guys. Mendengar itu May pun langsung mengamuk dan menyerang Tyler. Terus tiba-tiba datang nih ibunya May. Di sana ibunya May pun langsung menyalahkan ketiga sahabatnya May guys. Ibunya mengira kalau teman-temannya ini yang membuat May menjadi seperti ini dan membawa dampak buruk untuk Maylin anaknya. May si penurut hanya bisa terdiam saja tuh mendengar perkataan ibunya itu. Oke, hari nonton konser pun tiba Snackers. Para sahabatnya May pun datang dan membeli tiket, sedangkan May bersiap untuk menjalani ritual di rumahnya. Oke, ritual pun dimulai guys. May masuk ke alam bawah sadarnya dan di sana dia bertemu dengan Sun Yi. Dan inilah saatnya Maylin melepaskan kutukan panda merah. Terus sudah hampir terlepas nih si panda merah dari dirinya May. Namun tiba-tiba Maylin mengingat kenangan indah saat dirinya menjadi panda merah bersama teman-temannya. Dan ini membuat ritual pelepasan pun gagal guys, karena May memutuskan untuk tidak melepaskan sosok panda merah dalam dirinya. Maylin pun langsung mau pergi ke konser nih. Para keluarganya pun tidak berhasil mencegah Maylin untuk pergi. Dan kalung tempat menyegel kekuatan panda merah milik ibunya pecah guys. Ibunya juga merasa kecewa kepada May karena ini merupakan pertama kalinya Maylin melawan dirinya. Sampai akhirnya ibunya ini tidak bisa mengendalikan emosinya lagi Snackers dan berubah kembali menjadi panda merah yang sangat besar. Widih. Oke, di sisi lain May sampai nih di tempat konser. Dia pun meminta maaf kepada teman-temannya guys. Pada bayaan dah tuh mereka. Konser pun dimulai guys. Terus ibunya May yang sudah menjadi panda raksasa pun datang di tempat konser tersebut. Keluarganya Maylin yang lain pun sudah sampai juga nih di tempat konser. Mereka mengatakan untuk melakukan ritual pelepasan kembali. Oke, untuk pertama kalinya dalam hidupnya May, akhirnya May mengungkapkan kegundahan hatinya kepada ibunya nih. Kalau selama ini dia hanya mencoba menjadi anak yang penurut. Namun itu hanya membuatnya sedih karena harus menutupi segala sesuatu yang sebenarnya May sukai dan ingin lakukan. Ibunya yang mendengar itu malah makin mengamuk guys, karena merasa May adalah anak yang pembangkang. Melihat ini neneknya May langsung memerintahkan keluarganya untuk mengambil posisi ritual dan meminta Maylin untuk mengalihkan perhatian ibunya. Akhirnya ibunya May pun berhasil dijatuhkan dan ibunya pun pingsan. Tapi ibunya nih jatuh di luar lingkaran ritual guys. Melihat perjuangan Maylin yang kesulitan menarik ibunya masuk lagi ke dalam lingkaran ritual, neneknya bersama semua anggota keluarganya juga ikut berubah menjadi panda merah. Mereka pun bekerja sama untuk memasukkan kembali ibunya Maylin ke dalam lingkaran ritual. Dan tentu saja dibantu juga dengan teman-temannya Maylin dan juga anggota boyband 4Town. Oke, karena kerjasama dari semuanya, ritual pun berhasil dijalankan guys. Dan di alam bawah sadarnya, Maylin pun bertemu dengan ibunya yang masih gadis remaja. Dan sesi curhat pun dimulai. Ternyata guys, dulu ibunya Maylin juga sama membangkangnya seperti yang dilakukan Maylin sekarang. Namun, gara-gara itu ibunya malah menyesal telah melukai hati neneknya itu. Di sini Maylin mencoba menenangkan ibunya itu, lalu May menuntunnya ke tempat keluarga mereka berada. Dan satu persatu mereka pun memulai membebaskan kutukan panda merah.
Giliran Maylin pun tiba guys. Di sini ibunya bilang untuk mengikuti kata hatinya. Dan apapun keputusan Maylin nanti, ibunya akan selalu mendukungnya. Dan ibunya akan selalu bangga akan siapapun Maylin, walaupun menjadi panda merah sekalipun. Sejak saat itu, ibunya Maylin pun tidak lagi membatasi yang diinginkan oleh Maylin. Selama itu membuat putrinya bahagia. Maylin pun menjadi lebih terbuka dan nyaman bersama dengan ibunya itu. Dan tetap menjadi dirinya sendiri. Kuil milik mereka pun semakin terkenal dan banyak didatangi oleh para pengunjung Snackers. Dan cerita pun tamat. Oke, sekian alur cerita kali ini. Untuk para Snackers, jangan lupa tonton video cemilan sore lainnya ya. Min Sis pamit undur diri, see you di alur cerita berikutnya. Bye-bye.